Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman telah klik video ini. Semoga kita semua semakin sehat, rezeki semakin berkah melimpah, sukses dunia akhirat. Selamat datang kembali dan saya Imin Damai. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang uang tetap masuk. Jadi mungkin kita mendengar atau pernah mendengar ada orang yang berbicara tentang uang tetap masuk walaupun kita sedang tertidur. Nah, ini sebenarnya terdengar gampang sekali, terdengar nikmat sekali, tapi percayalah, ini tidak segampang yang kita pikirkan. Nah, uang tetap masuk saat kita sedang tertidur sebenarnya ini definisinya bukan tentang bagaimana kita mencetak uang dalam semalaman, tapi ini tentang bagaimana kita bisa memiliki aliran pendapatan yang terus masuk tanpa harus bekerja setiap detiknya. Jadi intinya sih bagaimana kita membangun sesuatu yang kira-kira setidaknya syukur-syukur kalau bisa evergreen, jadi bisa berlaku seterusnya. Nah, orang-orang pula menyebut ini sebagai passive income. Jadi ibaratnya sesuatu yang dikerjakan hanya sekali tapi bisa bisa menghasilkan berkali-kali. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ada banyak hal tentunya yang bisa kita lakukan agar bagaimana caranya membangun sebuah sistem atau membangun sebuah usaha agar membuat uang tetap masuk walaupun kita sedang tertidur. Ada banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya ya mungkin dengan memiliki investasi saham atau sewa kos-kosan, itu juga bisa termasuk. Kemudian ketika kita berbicara di ranah dunia digital, ya tentunya ini sangat luar biasa dan mungkin kita selalu melakukan ini. Jadi kalau saya kan lebih membahas lagi ke dunia digital, khususnya di dunia konten kreator. Kebetulan saya juga sedang merintis beberapa konten di berbagai platform untuk menciptakan bagaimana caranya membuat uang tetap masuk walaupun saat kita tertidur, ya termasuk dengan membuat konten-konten di YouTube tentunya. Jadi ada banyak platform yang kita bisa gunakan yang sekarang kan yang lagi tenar itu menurut saya adalah TikTok affiliate. Jadi di situ banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan dan sekarang saya sedang menekuni itu juga. Jadi saya sedang bergabung di dunia TikTok affiliate marketing. Jadi strategi-strateginya, lebih tepatnya sih pengalaman yang sudah saya dapatkan di situ, ya nanti akan saya sharing jika teman-teman ingin mendengarkan lebih jauh lagi tentang pengalaman saya di TikTok affiliate. Nanti teman-teman komen saja di kolom komentar. Selain itu, selain bermain di TikTok kan, selain di YouTube juga kita bisa bermain di Facebook. Ya walaupun kalau menurut saya di YouTube dan di Facebook ini boleh dibilang butuh proses yang agak panjang karena beberapa aturan yang memang diterapkan oleh kedua platform ini yang tidak semua orang, apalagi konten kreator pemula seperti saya ini, yang mampu dengan cepat mungkin menuju ke monetisasi. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk membuat uang tetap masuk walaupun kita sedang tertidur. Jadi bisa dengan investasi, membuat kos-kosan atau rental apa itu, banyak hal termasuk membuat konten-konten di berbagai platform sosial media. Dan ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita dapatkan atau keuntungan yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di situ. Jadi kita bisa bayangkan nih, jadi bangun pagi itu kita cek sudah berapa penghasilan kita pagi ini. Jadi kita buatnya sekali dan mudah-mudahan itu bisa menghasilkan berkali-kali. Jadi kita bangun tidur, kemudian kita cek sudah berapa uang yang masuk pagi ini. Nah, itu kan sudah sesuatu yang tentunya sangat luar biasa sekali
dan bisa jadi ini menjadi penghasilan sampingan yang dikerjakan tidak terlalu saya tidak mau mengatakan tidak terlalu serius juga, tapi maksudnya tidak terlalu menyita waktu yang lama, tapi kita bisa menghasilkan dari situ dan bisa menghasilkan mendapatkan penghasilan di tempat-tempat kerja kita yang lain juga tentunya. Nah, lalu ketika kita berbicara tentang membangun uang tetap masuk, ini pasti caranya seperti apa gitu. Jadi walaupun hal ini terbilang enak atau nikmat sekali hasilnya, tapi jangan salah, ini memerlukan perencanaan, strategi, kemudian usaha yang keras tentunya, termasuk belajar yang keras juga. Jadi prosesnya tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi ini bisa jadi sebuah tantangan juga bagi kita, dan tentunya untuk menuju ke situ kita harus kembali ke diri kita juga. Jadi passion kita di mana, kemudian kita memikirkan strategi apa atau bagaimana caranya agar passion kita ini bisa menghasilkan uang atau menghasilkan pendapatan yang berulang-ulang. Jadi butuh strategi, perencanaan yang matang, kemudian kita harus mengidentifikasi juga ini passion kita apa, kemudian peluang-peluang yang ada di sana. Ya, maksudnya peluang-peluang yang ada di passion kita. Ya, guru saya pernah bilang ini kurang lebih istilahnya monetize intelligence. Jadi bagaimana menjadikan skill kita, ilmu kita bisa menghasilkan sesuatu. Ya, kita sebutlah dengan uang. Namun untuk menuju ke titik itu, proses membangun uang tetap masuk ya butuh waktu tentunya, tidak ada yang instan, butuh usaha, dan seringkali kita berhadapan dengan risiko-risiko, termasuk menghadapi fluktuasi pasar atau perubahan dalam tren-tren industri. Jadi mungkin teman-teman yang bermain TikTok sebelum TikTok tutup dulunya ya, beberapa bulan yang lalu mungkin, itu ketika TikTok tutup maka banyak orang yang galau juga. Kenapa? Karena banyak yang sudah merasakan penghasilan di situ, dan itu tentunya sekedar kurang lebih memberikan hikmah bagi kita bahwa kita tidak boleh terlalu fokus pada satu platform. Ya, maksud saya kita harus menyiapkan, saya sering membahasakannya sebagai keran-keran rezeki. Jadi keran rezeki kita itu tidak boleh satu. Contoh nih, kita sudah bekerja, taruhlah di sebuah instansi atau di sebuah perusahaan, itu keran rezeki kita yang pertama. Nah, kita harus memikirkan keran rezeki apalagi yang lainnya. Saya tidak bilang bahwa kita tidak boleh fokus pada tempat kerja kita saat ini, tetapi bagaimanapun juga kita harus memikirkan dan mencari keran-keran rezeki kita yang lainnya. Jadi tantangan yang dihadapi, kalau kita hanya memiliki keran rezeki yang satu, memiliki keran rezeki hanya satu, ketika itu tertutup, macet misalnya, kerannya agak susah dibuka misalnya, maka kita masih memiliki keran yang lain. Kita memiliki keran 2, keran 3, dan seterusnya. Itu yang saya maksud, dan kemungkinan besar itu tantangan yang akan muncul ketika kita sudah mulai memikirkan untuk bagaimana caranya membangun uang tetap masuk. Jadi sebenarnya masih membutuhkan waktu, tetap membutuhkan usaha, dan bahkan kadangkala kita menghadapi risiko-risiko. Well, satu hal yang tidak boleh terlupakan juga adalah dengan mempertimbangkan etika. Jadi jangan sampai kita terlalu fokus dengan hal-hal seperti itu, lalu kita menjadi orang yang antisosial. Ya, antisosial maksud saya tidak mau bergaul, hanya fokusnya pada dirinya sendiri. Saya pikir itu tidak terlalu bijak juga, karena bagaimanapun juga kita ini kan manusia, dan manusia adalah makhluk sosial, son politikon.
Manusia ini adalah makhluk sosial yang seringkali kita mendengarkan juga bahwa rezeki kita itu datangnya dari orang lain juga, dan akan kita kembalikan kepada orang lain juga. Ya syukur-syukur kalau kita bisa menjadi semacam pipa air atau selan gitu, atau keran. Jadi kita mampu berbagi dengan orang-orang dengan berbagai keran rezeki yang kita sudah bangun. Jadi walaupun kita sedang fokus membangun uang tetap masuk itu, kita tidak boleh juga mengabaikan dunia di sekitar kita. Jadi bagaimanapun juga ini harus seimbang antara usaha kita secara pribadi dan kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Well, teman-teman, itu sekedar pembahasan singkat. Jika sekiranya teman-teman juga memiliki hal-hal yang ingin di-share, jangan lupa di kolom komentar saja. Sebagai closing statement dari saya, ini harus diingat bahwa untuk membangun aliran pendapatan pasif itu memerlukan dedikasi dan kebijaksanaan, dan tentunya membutuhkan proses. Tetap semangat teman-teman semuanya. Semoga kita mampu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi alam beserta seluruh isinya. Semoga kita mampu memiliki keran-keran rezeki yang banyak, sehingga insya Allah kita juga bisa menjadi pipa-pipa atau selan-selan yang mengalirkan rezeki ke orang-orang lain juga di sekitar kita. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat dan sukses untuk kita semua. Saya Imin Damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.